mulai berseri. Ramai kota menyambut pagi. Cerpen hadir kembali hari ini, temani anak Jakarta berbagi informasi. Halo anak Jakarta, kembali lagi di Cerpen, cerita pelindungan konsumen. Gimana nih kabar anak Jakarta semuanya hari ini? Semoga tetap sehat, semangat, dan tentunya tetap peka dalam bertransaksi ya. Perkenalkan, aku Naila yang akan menemani kalian semua dalam sesi cerpen kali ini. Dan sesuai namanya, cerita pelindungan konsumen, kita akan banyak cerita-cerita nih tentang cara aman bertransaksi untuk melindungi diri kalian dari berbagai resiko yang ada di era digital kita saat ini. Nah, seperti yang kita ketahui, sekarang transaksi itu udah semakin mudah karena semuanya udah serba digital. Kita mau beli barang bisa tinggal scan kris atau transfer aja. Apalagi kalau mau belanja, itu nggak kalah praktis deh pokoknya. Semuanya bisa online, mau beli barang tuh bisa di mana aja dan juga kapan aja. Tapi ingat ya anak Jakarta, di balik kemudahan itu, kita tetap harus bijak dan juga berhati-hati. Nah, karena itu, kali ini tuh kita akan membahas topik yang deket banget nih dengan keseharian kita. Apalagi buat anak Jakarta yang suka banget belanja online nih. Kira-kira apa aja sih resiko yang bisa kita temui saat bertransaksi online dan apa sih tips agar transaksi kalian semakin aman? Yuk simak pembahasannya sampai akhir. Di sesi kali ini kita akan diskusi bareng nih sama narasumber yang tentunya sangat kompeten di bidangnya, yaitu Mbak Vira dari tim pelindungan konsumen kantor perwakilan Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta. Halo Mbak Vira, gimana kabarnya hari ini? Halo, alhamdulillah baik Naila. Mbak Naila apa kabar? Alhamdulillah baik juga. Ya, anak Jakarta semoga tetap semangat juga ya. Oke. Nah, sekarang kan lagi awal bulan nih Mbak. Nah, kalau ngomong-ngomong tentang awal bulan, ini kan momen yang ditunggu-tunggu banget nih, apalagi buat para pekerja karena gajian baru masuk dan rasanya pengen self reward gitu sih ya Mbak. Mungkin salah satunya dengan belanja online. Nah, kalau aku sendiri suka banget nih Mbak sama belanja online. Kalau Mbak Vira sendiri gimana? Pasti sih, kita sesama perempuan pasti kan senang banget belanja ya. Mungkin anak Jakarta juga kalau yang namanya udah momen abis gajian, terus kita kebutuhan juga kan pasti ada aja ya gitu. Nah, otomatis dari demand untuk transaksinya juga akan meningkat gitu. Akan ada momentum-momentum tadi. Nah, untuk belanja tadi pasti sih gitu. Kita juga akan transaksi lebih banyak gitu ya. Nah, apalagi ini kan kalau awal bulan misalnya Harbolnas ya Mbak, Hari Belanja Online Nasional, jadi kita juga suka hunting-hunting promo dan di tanggal kembar gitu 1-1 atau 2-2 gitu kan banyak banget promo bersebaran, bawaannya murah ya. Iya, bawaannya pengen check out terus ya Mbak ya. Nah Mbak, tapi aku pernah denger nih modus penipuan namanya soceng atau social engineering, dan mungkin saat Harbolnas atau payday kayak gini di mana transaksi semakin banyak tuh, itu kan menjadi celah gitu buat penipuan itu. Nah, kalau dalam konteks ini yang kayak payday sama Harbolnas itu sebenarnya bentuk dari socengnya itu kayak gimana sih Mbak? Oke, benar banget Mbak Naila. Tadi jadi kalau misalnya ada momen-momen tertentu, orang-orang nih udah di tanggal-tanggal gajian gitu ya, di akhir bulan atau di awal bulan, terus ada Harbolnas dengan tadi adanya demand transaksi yang juga meningkat, jumlah transaksinya juga akan meningkat. Nah, itu dimanfaatin juga Mbak sama pihak-pihak yang nggak bertanggung jawab, atau tadi modusnya soceng. Nah, modusnya itu macam-macam, bisa kalau tadi dia belanja, banyak belanja. Nah, itu promo, dikasih informasi yang promo besar-besaran tapi diarahkan untuk klik link atau isi data pribadi gitu. Nah, selain itu ada juga yang mengaku jadi kurir gitu. Jadi karena kita belanjanya kan banyak ya biasanya. Nah, ada yang mengatasnamakan kurir dari e-commerce itu gitu. Nah, jadi nanti dia bilang modusnya misalnya paketnya terhambat gitu. Nah, tapi harus transfer uang dulu. Nah, itu yang harus diwaspadai ya anak Jakarta. Nah, selain itu ada juga yang pembagian voucher gitu. Jadi voucher diskon. Tadi kalau misalnya kita nih suka promo-promo gitu ya. Nah, nanti itu akan di-share informasinya bisa di sosial media atau melalui WhatsApp. Nah, itu diinfokan promo-promo menarik tapi harus dikirim data diri dan nanti bisa juga jadi chargeback gitu, atau kita akan transfer uang dulu baru nanti dapat kode vouchernya kayak gitu.
Oh, jadi bentuknya memang bermacam-macam banget sih. Betul. Mbak. Apalagi kan sekarang zamannya makin canggih, jadi kayak mungkin penipu kedepannya juga akan lebih semakin modern dan canggih ya bentuk modus penipuannya. Tapi mungkin pola umumnya adalah mereka menyerupai dengan yang asli gitu ya Mbak. Betul. Misalkan promo asli, promo palsu mereka menyerupai promo asli, atau mungkin CS menyerupai CS asli gitu. Betul. Dan itu kan mungkin kita sulit membedakannya gitu ya Mbak. Gimana sih cara membedakan yang asli dan yang palsu tuh kayak gimana sih Mbak? Oke, nah anak Jakarta untuk membedakan yang asli dan yang palsu, pertama mungkin dari kontak center ya Mbak ya. Kalau kontak center itu anak Jakarta bisa cek dulu di akunnya, bisa melalui akun media sosial atau WhatsApp yang harus ada centang birunya. Nah itu yang resmi atau enggak. Terus selain itu nomornya juga, nomor kontak centernya itu harus dipastikan yang resmi, bisa memastikannya di website resminya dari perbankan atau lembaga tersebut. Lalu dicek juga biasanya bahasanya nih Mbak, kalau misalnya yang palsu itu bahasanya tuh nggak baku gitu atau tidak terstruktur gitu, jadi bahasanya kayak lebih ke bahasa sehari-hari. Nah itu ciri-ciri customer service atau pihak-pihak yang mengatasnamakan lembaga lain, jadi bahasanya lebih menggunakan kesehari-hari. Nah kalau misalnya yang asli itu yang resmi akan menggunakan bahasa yang resmi ya, bahasa yang terstruktur. Selain itu informasinya juga akan dipublish gitu ya, bisa di media sosial atau website itu melalui kanal-kanal yang resmi. Jadi anak Jakarta harus pastikan semua informasinya itu melalui sumber yang resmi gitu. Iya, berarti untuk ngeceknya juga memang harus teliti Betul. banget ya Mbak, dan harus benar-benar nge-recheck dulu. Iya. Karena kayak memang sangat nyaru dengan yang asli ya Mbak. Dan gak boleh buru-buru ya Mbak Iya. Naila. Jadi kalau misalnya ada dapat pesan terus tiba-tiba nih kita maunya buru-buru aja, nah itu nggak boleh ya anak Jakarta. Jadi kalau ada keraguan nih harus dicek dulu, pastiin dulu tadi dari sumber yang resmi gitu. Iya, berarti harus benar-benar kita cermati ya Mbak. Betul. Karena satu klik aja bisa sangat berbahaya Ya, buat dampaknya banyak banget ya Mbak ya. Tapi sebenarnya kalau misalnya memang kita melakukan satu klik itu loh Mbak, kayak kita tergoda dengan yang datang ke kita itu, apa aja sih Mbak resiko yang dapat terjadi kayak kepada orang tersebut? Oke, nah risikonya pertama pasti saldonya akan hilang ya Mbak. Kalau misalnya anak Jakarta itu ada yang klik link, sembarangan klik link atau download file APK. Jadi bentuknya selain tadi link ada file APK juga Mbak. Nah kalau misalnya anak Jakarta klik link, install atau download file APK, terus mengisi data diri, itu kemungkinannya risiko yang terjadi adalah pertama tadi bisa saldonya hilang atau akunnya account take over. Jadi akunnya itu dikendalikan oleh penipunya gitu. Nah, yang nantinya berdampaknya lagi ke data diri. Kalau anak Jakarta ada yang klik link dan isi data-data pribadi rahasia, mulai dari NIK, nomor kartu, kode CVV, atau data pribadi rahasia lainnya, mengupload foto KTP. Nah, itu data dirinya akan bocor ya Mbak Naila, dan nanti bisa juga data pribadi itu disalahgunakan gitu. Disalahgunakan karena datanya kan sudah masuk ke penipunya. Lalu biasanya nanti ada diarahkan untuk mentransfer uang. Nah tadi kalau account take over, nanti juga handphonenya jadi atau akun-akunnya dikendalikan oleh penipu. Dan yang paling lumayan ya Mbak, cuman lumayan risikonya itu adalah ke dampak psikologis, karena dengan saldo yang hilang, terus mungkin ada biasanya rasa malu karena tertipu, lalu mereka juga akan jadi depresi karena mungkin uangnya atau saldonya itu dipakai untuk ingin digunakan gitu untuk kegiatan yang lainnya, kebutuhan yang lainnya. Nah itu yang dampak-dampaknya yang akan kedepannya kurang baik gitu dialami oleh para korban gitu Mbak. Ternyata dampaknya juga luas banget ya Mbak. Mungkin kalau untuk diri sendiri mungkin kayak hanya saldonya hilang, data dirinya juga hilang, tapi juga bisa merembet kayak ke penipuan lain, sehingga mungkin dari situ orang lain juga terkena gitu kan. Misalnya kayak penipuan dengan data diri yang digunakan itu data diri kita gitu kan. Terus paling parahnya juga sampai psikologis, itu memang bisa kena banget juga ya Mbak. Tapi tentunya mungkin anak Jakarta jangan sampai terkena kayak gitu. Mungkin Mbak Vira boleh dong Mbak share tips kayak gimana sih supaya anak Jakarta itu nggak menjadi korban dari SOCENG ini. Mungkin ada langkah-langkah aman yang bisa dilakukan oleh mereka tuh kayak gimana?
Anak Jakarta untuk tetap aman dalam bertransaksi, yang pertama, selalu jaga data pribadi, tidak menyebarkan informasi data pribadi rahasia kepada pihak lain atau pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang kedua, tidak sembarangan klik link atau download file APK. Yang ketiga, anak Jakarta harus selalu update PIN dan password secara berkala. Gunakan kombinasi password huruf kapital, angka, dan simbol. Yang terakhir, anak Jakarta jika menerima informasi atau pesan yang meragukan, anak Jakarta harus stop dulu dan pastikan melalui sumber atau kanal resmi dari perbankan atau lembaga tersebut. Dan kalau anak Jakarta ada kendala, anak Jakarta harus segera menghubungi atau melaporkan ke kontak center yang resmi. Kurang lebih seperti itu, Mbak Naila. Nah, tapi mungkin aku mau nanya nih Mbak, tadi kan Mbak Vira bilang bisa menghubungi kontak center resmi, mungkin dari bank atau lembaga yang terkait. Tapi kalau misalnya anak Jakarta nih mau nanya-nanya atau mungkin ngadu ke BI, ada nggak sih Mbak kayak kontak center resmi dari BI yang melayani aduan tersebut? Oh ya, kita ada juga Mbak Naila. Kalau di Bank Indonesia layanan kontak center resminya ada BI Bicara. Jadi bisa melalui telepon di 131 atau bisa melalui email di bicara@bi.go.id. Jadi anak Jakarta kalau misalnya ada pertanyaan gitu ya tentang sistem pembayaran atau terkait hal lainnya atau ingin melakukan pengaduan, kami juga bisa menerima Mbak Naila. Namun memang ada persyaratan-persyaratannya dan salah satunya adalah melakukan pengaduan ke penyelenggara terlebih dahulu gitu. Oke. Nah, mungkin anak Jakarta bisa dicatat juga ya, kalau misalnya kalian mau nanya-nanya nih ke BI atau mungkin bahkan mau ngadu, bisa banget hubungi langsung ke BI Bicara. Tapi tentunya jangan sampai nih anak Jakarta menjadi korban dari soceng ya Mbak. Betul. Nah, mungkin anak Jakarta jangan lupa ya, mungkin di momen payday atau Harbolnas kayak gini, kita bukan cuma harus pinter-pinter nyari promo nih, tapi kita juga harus tetap pinter dan waspada ketika kita ngelakuin transaksi digitalnya. Karena modus soceng itu kan datangnya dalam berbagai bentuk. Jadi mungkin ketika kalian diminta link, diminta klik link, transfer, atau mungkin membagikan data pribadi, kalian harus cek dulu dan pastikan informasinya dari kanal resmi atau website yang resminya. Dan mungkin ingat ya anak Jakarta, sebagai konsumen yang cerdas, kalau ragu, stop dulu. Terima kasih Mbak Vira udah berkenan untuk hadir dan sharing-sharing bersama kita hari ini. Sama-sama Mbak Naila. Untuk anak Jakarta, jangan lupa untuk ikuti terus media sosial dari Bank Indonesia dan juga Bank Indonesia Jakarta untuk mengetahui informasi dan edukasi lanjutan lainnya. Dan mungkin aku punya satu pantun lagi nih sebelum closing. Naik Transjakarta menuju harmoni. Cakep. Nikmati ramainya ibu kota. Artinya. Saya Naila dan Mbak Vira pamit undur diri. Sampai jumpa di episode cerpen selanjutnya. Dadah!